Halo teman-teman, kita ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Seri kali ini kita akan membahas tentang logika matematika ya. Nah, logika matematika adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang penalaran ya. Nah, kemana sih nanti pentingnya kan gitu kan? Ini banyak digunakan ke bahasa komputer ya, bahasa komputasi ya. Ya, algoritma gitu ya, algoritma. Apa saja yang akan kita bahas di dalam logika matematika? Yang pertama, kita mau mengenal dulu pernyataan ya. Pernyataan atau biasa juga disebut sebagai proposisi. Nah, ini merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Tetapi tidak bisa sekaligus keduanya ya. Tidak bisa pada saat yang bersamaan benar dan salah itu terjadi gitu ya. Selanjutnya bahwa pernyataan itu dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa P, Q, R dan seterusnya ya. Sebagai contoh dari pernyataan. Kalau misalkan disebutkan bahwa 3 tambah 5 sama dengan 7. Ya, 3 tambah 5 sama dengan 7. Ini merupakan pernyataan. Nilai kebenarannya bagaimana? Adalah salah. Ya, harusnya kan 8. Ya. Oke, jadi ini merupakan pernyataan. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah Bali G adalah ibu kota dari Kabupaten Toba. Ya. Atau contoh yang lain, misalkan anoa adalah satwa endemik di Pulau Sulawesi, kan gitu ya. Nah, itu pernyataan yang bernilai benar. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran di sini sejarahnya itu adalah si Emil ya, Emil Leon Kos. Itu seorang mahasiswa berkebangsaan Polandia yang mengambil menyelesaikan gelar PhD-nya ya. Jadi dia PhD ya, disertasinya itu membawakan tentang tabel kebenaran ya. Ini tahun 1920. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, tapi nanti kaitannya ini langsung kepada kalimat pernyataan majemuk ya. Pernyataan majemuk. Nah, kita bahas satu-satu ya, langsung sambil ke pernyataan majemuknya. Konjungsi itu memiliki kata penghubung dan ya. Jadi kata penghubungnya di sini adalah dan. Nah, begitu ya. Misalkan kondisinya adalah jadi contoh kalimatnya pernyataannya Jerry berbadan sehat dan memiliki tinggi badan 170 cm. Nah, bagaimana cara kita untuk mengecek dia kebenaran ya? Nah, untuk tabel kebenarannya misalkan kita buat P adalah Jerry berbadan sehat. Ini P. Lalu si Q-nya adalah Jerry memiliki tinggi badan 170 cm. Nah, bagaimana tabel kebenarannya P dan Q-nya? Kondisinya begini. Kalau misalkan syarat agar Jerry itu bisa mengikuti seleksi akmil ya adalah ini ya. Ya, minimal 170 cm tinggi badannya. Maka kita cek yang pertama, Jerry berbadan sehat. Benar, misalkan kondisinya benar. Oke. Lalu memiliki tinggi badan 170. Masih benar ya. Dua-duanya terpenuhi. Berarti dia bisa mengikuti tes akmil. Benar. Oke. Lalu yang kedua, Jerry berbadan sehat, tapi tinggi badannya di bawah 170. Salah dia. Berarti tidak terpenuhi, maka salah. Kondisinya tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga, Jerry tidak berbadan sehat, udah salah, gitu kan? Tapi dia memiliki tinggi badan 170 cm. Satu yang terpenuhi, tapi satu lagi tidak. Berarti ini salah juga. Oke? Berarti dia tidak bisa mengikuti tes akmilnya, kan gitu ya. Lalu yang terakhir, kalau misalkan dua-duanya salah, tidak berbadan sehat, tidak juga memiliki tinggi badan 170 minimal, berarti juga salah.
Ya. Jadi konjungsi apabila kedua-duanya dipenuhi, ya, sama-sama bahasanya yang lain itu benar, ya, benar. Oke. Nah, kita lanjut kepada yang kedua, ya. Yang kedua yaitu disjungsi. Ini dilambangkan dengan atau, ya, disjungsi. Kata penghubungnya apa? Atau, ya. Berarti kalau atau satu saja yang dipenuhi, ya, satu saja yang dipenuhi, maka kondisinya itu pasti benar, ya. Contoh, Balige atau Tarutung adalah kota yang terletak di Kabupaten Toba. Yang terpenuhi, kalau misalkan yang pertama benar, yang kedua benar, berarti dua-duanya dipenuhi, benar. Nah, atau salah satu dipenuhi, berarti kalau ada satu yang dipenuhi maka penilaiannya benar. Ini juga pasti benar. Yang ini juga benar. Yang ini pasti salah. Karena dua-duanya tidak dipenuhi, gitu ya. Oke, itu yang untuk disjungsi. Nah, lalu yang ketiga adalah implikasi. Implikasi itu lambangnya tanda panah, ya. Kata penghubungnya adalah jika, maka. Jika, maka. Nah, contohnya, jika Raina mendapat nilai 90, maka Bapak memberi hadiah. Nah, ini sederhananya begini. Kalau misalkan ini kita ibaratkan sebuah janji, gitu ya, sebagai sebuah janji, ya. Jadi implikasi ini disebut juga sebagai pernyataan yang bersyarat, ya, bersyarat. Kalau misalkan Raina mendapat 90, benar. Bapak memberi hadiah, benar. Berarti Bapak dalam hal ini menepati janji. Maka itu benar. Lalu yang kedua, Raina mendapat nilai 90. Bapak tidak memberi hadiah. Berarti Bapak mengingkari janji. Berarti salah. Ya. Selanjutnya, Raina mendapat nilai 90, tidak mendapat nilai 90. Bapak memberi hadiah. Tadi di awal Bapak kan tidak ada berjanji begitu. Berarti kalau Bapak memberi hadiah tidak ada masalah. Ini benar. Ya. Selanjutnya, Raina tidak mendapat 90, nilai 90. Bapak tidak memberi hadiah. Berarti tidak ada masalah. Ya. Tidak ada pengingkaran janji di situ. Berarti ini juga benar. Oke. Nah, itu dia, ya. Jadi memberi hadiah di situ ini sebagai akibat, ya, akibat dari si Rainanya mendapat nilai 90, ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi ini adalah implikasi dua arah, ya. Lambangnya tanda panah, ada dua, ya, kiri kanan. Nah, implikasi dua arah. Kalau implikasi dua arah, jadi kalau misalkan ini kata penghubungnya adalah jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika. Oke, jadi kalau misalkan ini kita ubah, karena dua arah berarti Tony mendapat upah itu si P, Tony bekerja itu si Q, berarti dua arah. Sama saja itu dengan jika Tony mendapat upah, ya, jika Tony mendapat upah, maka Tony bekerja. Dan, ya, dan gitu. Jika Tony bekerja, maka Tony mendapat upah. Ya. Artinya dia kondisinya harus sama, ya. Harus sama. Kalau misalkan kita balikan juga bagaimana? Jika Tony tidak mendapat upah, maka Tony tidak bekerja. Dan jika Tony tidak bekerja, maka Tony tidak mendapat upah. Nah, dengan kondisi yang sama baru dia dikatakan sebagai pernyataan yang bernilai benar, ya. Jadi harus sama, ya, benar-benar dan salah-salah itu yang bernilai benar. Oke.
Ya, itu dia untuk tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Ya, oke. Itu saja untuk seri kali ini. Kita akan ketemu di seri video seri yang berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.